Oh ya, aku mau tanya, ada nggak sih pengalaman mistis? Ada. Nah, ada. Kita udah bukan masuk sobat Himat, tapi sobat diari horor. Iya, Bu. Sekarang kita mau masuk ke cerita mistisnya Mbak Fitriani. Aku pengen ngulik-ngulik, pengen tahu apa sih kejadian mistis apa aja yang pernah dialami. Salah satunya, tadi kita udah cerita setengah tentang yang ada nemuin kembang di depan toko ya? Ya. Di depan toko. Terus lanjutin deh Mbak. Nah, selama 2 minggu, 3 minggu lah, suami kan sakit lutut tuh Mbak, hampir tiap malam. Sampai aku tanya, kok kenapa sih ngeluh terus ya, padahal nggak kenapa-napa kan, nggak ada kegiatan yang bikin capek tuh nggak ada gitu. Sampai akhirnya suatu malam itu jam 9 datanglah ibu-ibu sama seorang anak perempuan. Dia datang mau cari kue kering nastar gitu kan. Saat itu kan mau lebaran, memang tiba-tiba dia bilang begini, Mbak, toko kamu ini ada yang nutupin Mbak. Nutupin gimana Bu, kataku. Iya, Mbak pernah nggak sih merasa aneh? Suka ada yang aneh nggak? Ya anehnya paling gini sih Bu, kalau misalnya ada orang lewat nih, suka bilang, ini toko baru ya, kok saya baru lihat, padahal saya sering lewat sini loh, saya tinggalnya di sini loh, tapi kok nggak pernah lihat toko ini. Dan itu memang sering ibu ngomong kayak gitu. Nah itu maksud saya. Terus suami kamu sering sakit ya? Tiba-tiba dia ngomong gitu. Kok ibu tahu? Iya, lututnya kan yang sakit. Iya Bu, betul. Iya, katanya itu ada yang sengaja ngirimin ke kamu, ada yang nggak senang sama usaha kamu. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba juga dia bilang gini, Mbak Nimas, yang bikin aku terharu itu dia gini, Mbak, saya tuh senang sama Mbak, sama suaminya Mbak. Mbak itu orang baik, orang jujur, katanya. Saya nggak suka kalau Mbak dikerjain gini sama orang. Aku langsung jadi kayak saat itu udah kayak saudara gitu loh Mbak. Dia sambil megang gini, Mbak ini orang baik, kata dia. Mbak ini orang baik, saya nggak tega kalau Mbak digini. Gini ya Mbak, kalau suami lagi sakit, Mbak minum teh botol. Karena itu dia pantangannya itu. Jadi botol yang biasa. Iya, jadi katanya kalau lagi pas suami sakit atau apa, minum itu. Ya aku sama suami saling bertatapan dong, bingung kan. Kata dia mungkin menetralisir ya apa gimana gitu ya, biar gak terlalu kambuh gitu. Ya kita antara percaya nggak percaya, tapi emang kenyata yang dia omongin kok ya bener gitu kan. Terus ya udah kita mengiyakan iya deh. Terus dan ini ya Mbak, bentar saya bantu usir. Dia langsung tuh Mbak, dia baca doa gini. Tapi sebelumnya dia ngomong kayak gini, Mbak, segala sesuatu itu tetap minta sama yang Allah. Mbak tetap baca doa. Saya hanya sebatas membantu, kata dia gitu. Saya nggak tega, pokoknya saya ketemu sama sampean ini saya kok merasa seneng srek, kata dia gitu. Makanya saya bantu, saya usir, saya bawa nanti semua yang ada di sini, kata dia, saya buang nanti di sana, kata dia gitu. Ya aku sama Mas seneng ya, sedih, tapi ya nggak percaya ternyata ada yang nggak suka ya begitu. Terus dia bilang gini, Mbak, Mas kalau bisa pindah dari toko ini. Kalau pindah insya Allah dia nggak ngikutin, tapi kalau Mas sampai sama Mbak tetap bertahan di sini, bahaya buat suaminya Mbak, bisa meninggal. Sampai akhirnya dia ngasih kartu nama, dia minta nomor telepon kita, dia nyuruh kita untuk main ke rumah dia. Udah dari situ akhirnya ya dari pertemuan itulah kita jadi sering main ke rumah dia. Jadi dia sering Pak, jadi kayak saudara lah. Sampai dia nyaranin, pokoknya selalu bilang kamu pindah dari situ, kamu pindah. Akhirnya memang setelah 1 tahun kontrak habis, kita pindah ke ruko yang baru. Begitu ruko baru pun dia main, terus dia baca tempat. Dia bilang, Mbak, sini tempatnya aman, memang banyak penghuninya, tapi ini penghuninya bagus-bagus, dia nggak mengganggu, malah penghuni di sini suka yang bersih. Katanya gitu. Adik dia ngomong gitu. Oh gitu ya Bu, iya. Insya Allah kamu barokah, insya Allah kamu usahanya, yang penting kamu jujur, kata dia gitu. Jujur, yang penting banyak sodakoh, katanya. Alhamdulillah, dan memang sih Mbak, kunci dari usaha itu juga yaitu emang banyak sodakoh emang. Seperti itu. Bagus kan? Kunci dari usaha adalah sodakoh. Dan memang luar biasa banget ya. Meskipun banyak banget orang yang berniat jahat pada kita, tapi Allah tahu mana orang yang baik dan mana orang yang nggak baik, dan selalu membawakan perantaranya buat nolong kita ya. Iya benar banget. Salah satunya kita ngalamin lagi yang versi kedua ini, yang mungkin baru ada sekitar 3 bulanan 5 bulanan ini ya. Kita mau ngontrak rumah nih di Jakarta. Tahu-tahu rumah itu di sekitar sininya nih Mbak, karangan ininya itu ada naburin bunga uni yang aku pernah cerita ke Mbak itu. Nah itu, dan terus yang aku rasain aneh tuh hawanya Mbak. Hawa setiap menjelang maghrib
mau malam itu selalu ada aja perdebatan kecil yang sepele yang sebenarnya itu udahlah gampang, tapi itu kok rasanya kayak panas. Kayak digigit anak pun yang melakukan kesalahan sedikit tuh jadi emosinya tuh kayak melakukan sampai aku kok aneh sih, kok seperti ini ya, aku sampai menganalisa sendiri loh Mbak, apa hanya perasaanku aja kok, tapi iya selalu seperti itu. Makanya udah deh mending kita keluar, tapi kalau keluar ya masalah biasa nggak tapi kalau ke ini. rumah panas lagi. Terus yang kita ini juga roti itu kok sering basi, padahal kita bikin baru kok suka basi. Ya kita nggak tahu juga sih mau dibilang percaya apa enggak, juga saya mau curhat ke siapa, paling ke Mbak Dimas doang kan. Cuma saya nggak mau terlalu mempercayai juga, tapi kok perasaan aku kok, tapi yuk aneh, masa roti yang kita bikin selalu baru loh Mbak, tiap hari bikin. Ini nih misalnya roti hari ini bikin nih Mbak, nggak habis, itu dibawa ke pasar Mbak, dijual. Jadi selalu di toko ini apa baru gitu. Makanya ya kan logikanya kayaknya aneh gitu. Aneh ya. Waktu itu kalau nggak salah aku kasih doa ruqyah mandiri ya. Ya nggak sih? Enggak, mau ngasih. Belum ngasih ya? Belum. Cuma aku bilang kalau ketemu bunga kayak gitu lain kali buang aja ke sungai atau ke aliran air yang mengalir. Terus itu, aduh berarti aku ngasih taunya kurang. Kadang tuh baca inbox aku setengah-setengah soalnya banyak Iya. banget yang diurusin. Iya nggak apa-apa Mbak, santai. Tapi ini sih aman. Ini aman di sini ya. Cuman ada satu tadi nggak tahu mau kenalan atau gimana, nih Mas belum konsen ke sana, ntar aja kalau. Emang dia mau ngajak kenalan ke Mbak? Iya kadang bisa ada yang ngajak kenalan. Sama itu yang kemarin kuntilanak merah ngajakin kenalan tapi nonjok kan receh. Paling bahaya tuh pernah juga di Ulu Hati. Jadi mereka itu ngantem nggak secara fisik luar tapi dari dalam. Makanya ada juga pernah lihat kan orang yang tarung sama begituan muntah darah. Iya. Nah itu karena dalamnya. Dari dalam ya. Ini bau rotinya enak banget. Ada yang lagi Iya. dipanggang. Nah, ya kejadian bisnis aku lagi nih ya, yang pribadi aku nih. Heeh. Kan di sini ada air desa ya Mbak. Air desa kan gratis ya. Nah, ini udah hampir 3 hari nggak nyala. Aku ke situ lah kerannya karena sama Pak Manten yang punya tempat ini ngasih tahu kalau airnya mati itu ke apa saluran sana. Oh ya. Udah aku ke sana lah. Kebetulan saluran sana itu kan ditempatin sama adiknya Pak Manten ya. Ya aku tanya, "Pak, ini kenapa ya? Kok airnya nggak jalan?" Dia bilang gitu. Oh, mungkin dari gudang dari sumurnya mati Mbak. Mbak cek dulu aja ke sana ya. Oh gitu ya Pak. Iya dicek aja soalnya dari sini saya juga mati kata dia gitu kan. Oh yaudah deh. Ya udah akhirnya besok paginya jam 5. Jadi ketika gelap tapi agak rada terang subuh ya. Aku ke gudang ke sumurnya itu di belakang sini nih Mbak. Belakang sini lah baksoku ini nih. Oh iya ya. Ya aku ke situlah ke belakang jalan. Itu sepi kan nggak ada lampu jalan, biasa santai. Terus aku lihat mana sih? Lihatnya dari mana kok? Aku nanya setengah-setengah. Kata dia ada air keluar dari sumur. Tapi kok nggak ada air keluar dari sumur? Cuma apa pipa kosong sama bok kosong kayak gitu kan. Dia tinggi Mbak. Jadi ini sumur, aku begini posisinya. Tapi sumurnya tinggi segini kan. Aku turun nggak mungkin karena curam, kalinya tuh curam dan juga nggak ada jalan untuk menuju ke sana kan. Terus akhirnya daripada aku penasaran, aku lempar sumur itu pakai batu. Maaf ya, permisi ya, walaupun aku nggak bisa ngelihat, tapi kan aku diajarin sama yang ngerti gitu, katanya kalau ada apa-apa itu permisi gitu kan. Ya udah, aku lempar batu, aku lempar ke dalam sumur, cemplung, masih ada air. Kenapa punyaku mati ya, kayak gitu. Bengong lah aku di situ. Ini niatnya dari mana sih mau turun? Tapi kok nggak berani, tempatnya kok suram banget. Nah, lagi bengong gitu tiba-tiba kayak ada suara langkah kaki Mbak. Langkah kaki jalan gimana sih? Di antara batu-batuan gitu kan, dia masih batu-batu ya pasir itu. Kersak. Terus aku gini, ada orang datang ya. Terus aku cuek, bunyi lagi. Tak tengok gini. Gak ada orang. Lihat lagi lah aku ke sumur. Ini sumur kapan nyalanya? Dan itu aku begonya kok bukannya langsung pergi ya, tapi masih bengong aja di situ. Terus aku diam itu dia bunyi lagi. Gak lama aku malah senyum. Ini kayaknya dia yang iseng nih. Kesek-kesek aku tengok hilang. Aku balik ke sumur lagi, saya kesek. Udah akhirnya udah sampai keempat kali lah itu suara. Aku gini udahlah udah capek bengongnya. Aku langsung pergi dah itu. Tapi nggak kelihatan penampakan apa Enggak, gitu. cuma suara aja. Ini yang Mas nih ruko baru. Ruko baru nih, ini pengalamannya bener mistis banget kalau menurut aku ya nih Mbak. Jadi di ruko baru itu kan 3 lantai dan itu masih kosong, dan itu aku salah satu orang yang nempatin di antara ruko yang baru jadi. Jadi semua itu masih kosong, masih belum rame. Di
aku tinggal di lantai 3. Nah, di lantai 3 aku tuh deket jendela ada kaca gede. Nah, situ aku sering ketindihan. Sering banget ketindihan. Saking sering ketindihannya itu, Mbak, aku tahu sosoknya. Sosoknya itu tinggi, hitam, gede pokoknya. Terus setiap kali mau ketindihan, aku tuh mesti ada hawa Gak enak. nggak enak. Dan saking aku sering ketindihan, Mbak, itu sampai 3 bulan, Mbak. Aku udah pindah tempat masih diikuti, aku pindah ke lantai ini masih diikuti, aku sampai sebel sendiri, Mbak, sampai capek. Ya Allah, sampai aku punya Mbaknya kan karyawan ya, Mbak, kamu jangan tidur sebelum aku tidur. Aku bilang gitu. Emang kenapa, Mbak? Pokoknya jangan tidur sebelum aku tidur. Karena setiap kali aku tidur duluan, aku tuh pasti ketindihan. Tapi kalau ada yang jagain aku di samping aku aman gitu loh, Mbak. Jadi aku selalu kayak begitu. Ingat ya, Mbak, pokoknya kamu jangan tidur sebelum aku tidur. Karena saking aku udah lelah ketindihan sampai 3 bulan, aku lapor lah sama bapakku. Memang karyawanku yang cowok itu kan dia juga sensitif ya telinga matanya. Memang katanya sering dengar, sering kamar mandi itu sering ada yang main air. Mungkin aku dengar, tapi kan aku orangnya cuek, Mbak. Kadang tak telengok, oh cuma air muncrat, udah gitu loh. Dia ambil pusing, Mbak. Tapi yang bikin aku pusing ketindihan ini nyata gitu loh, Mbak. Nyata. Akhirnya kata bapak, kenapa baru ngomong? Iya Pak, aku makanya gimana dong? Udah, saya panggil teman bapak yang bisa ngusir. Akhirnya pergilah itu ke sana, bermalam di sana. Terus aku didoain kan, didoain itu suruh duduk. Terus aku entah kena aku diapain, netralisir, sampai pokoknya nanti kalau kamu lemes aja ya, biasa aja. Nanti kalau kamu ngerasa kayak ada ini aja, tiba-tiba kayak ditarik sesuatu apa, aku nggak ngerti, Mbak. Kayak gitu. Udah, kamu udah aman. Terus aku nanya, Pak, itu kenapa sih, Pak? Kok aku suka ketinggian? Nah, bapaknya guyon, itu mau kenalan sama kamu. Ih, kenalan kok begitu, Pak? Kayak gituin kan. Iya, makanya kalau misalnya dia pengen kena ini, kamu tanya namanya siapa, dari mana. Ih, kurang kerjaan, kata begitu. Suruh nanya demit. Iya, gitu. Terus, Pak, aku nanya, Bapak, itu tempatnya itu di kaca sana ya, Pak? Iya, kok kamu tahu, Pit? Katanya. Ya tahu lah, saking sering ketindihan saya tahu di situ. Iya, dia bilang di situ tempatnya, katanya gitu. Fitri, kamu mau nggak dibuka indera keenamnya? Ngapain dibuka? Aku bilang, nggak apa-apa, biar kamu tuh bisa tahu, kata dia gitu. Kayaknya Bapak, saya lihat si Fitri ini punya kemampuan bisa komunikasi nih sama ini. Terus kata bapakku ke aku, terus aku mikir, hah? Bisa boleh juga, tapi enggak lah Pak, nggak, jangan, aku nggak mau. Iya jangan, kalau kamu nggak komentar kamu bisa gila, kata dia gitu, bisa stres gitu. Tapi kamu termasuk peka orangnya, kata gitu. Dia bilang di sini hawanya nggak apa-apa, bagus, memang banyak, cuma nggak ganggu, kata dia gitu, nggak ganggu gitu. Cuma yang satu ini aja memang katanya yang ya itu yang nindihin aku itu, katanya pengen ngajak kenalan aja. Kenalan kok gitu. Mungkin yang paling dominan kali di situ ya. Itu yang paling dominan. Soalnya kalau selain jin yang disuruh sama seseorang itu memang kalau penunggu ya penunggu aja, cuman sebatas itu. Sebatas itu kan ya, paling ganggu. yang namanya suara atau apa kan cuman menandakan ini loh aku di sini. Iya. Oke, ini cerita mistisnya Mbak Fitri ya. Jadi dia pernah ketindihan selama 3 bulan. 3 bulan. Aku pernah ketindihan sekali aja sebel loh. Sebel banget. Ada anak kecil-kecil di sini jerot-jerot, yang satu tepuk tangan. Pas udah bisa gerak, aku teriakan setan loh, lari ke kamar mandi. Aku susul ke sana, hilang. Anak itu sekitar umur 4-3 tahun lah, gundul semua memang. Gundul semua. Nggak tahu tuyul, nggak tahu apa. Bukannya kalau butuh itu gundul ya, Pak? Gundul, ada yang gundul. Gitu. Ada juga yang gembel rambutnya. Ada juga. Ada juga. Macam-macam sih kalau sosok anak kecil itu. Pokoknya kita kalau bahas tentang yang namanya kayak gitu nggak ada habisnya. Ada habisnya, benar. Bisa sampai malam ini. Sampai malam. Kalau aku ngulik-ngulik juga kisahnya Mbak Dimas. 40 hari 40 malam. Mbak Fitria, akhirnya kita jumpa setelah sekian lama dan baru tahu kalau orang Wonosobo juga. Dan alhamdulillah banget bisa kesini tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Besok-besok kalau ada acara ini mampirlah ke sini buat. Iya, nggak apa-apa, kalau mau order sih juga nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Diskon. Ada pesan lagi nggak, Mbak? Buat bisa enggak, udah katanya. Biasa. Dan terima kasih untuk sobat Mimas yang udah nemenin kita dan nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk orang-orang area Wonosobo, kalau misalnya kalian ada ingin pesan-pesan roti berbagai jenis, kalian bisa hubungin ke nomor ini. Bisa juga
delivery pakai Grab ya? Iya, GrabFood. GrabFood. Bye. Salam.